Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih bahas syarah dari Nawaqidul Islam. Alhamdulillah kita sudah masuk dars yang kedua di sini, fi syarhin nawaqid al-awwal. Syarah pembatal keislaman yang pertama. Dan dia adalah di sini asyirku fi ibadatillahi ta'ala, melakukan perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya az-zabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Dan sampai hari ini masih orang banyak melakukan hal tersebut. Mau bangun rumah, sembelih ayam. Mau bikin jembatan, sembelih kerbau. Ya, bahkan dalam acara-acara adat, ya, baik itu untuk membayar tebusan dan seterusnya, mereka yang melakukan apa? Sembelihan. Mereka menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penghuni kubur. Ya. Dan inilah yang paling besar, paling masyhur dari pembatal keislaman, yaitu asyirku fi ibadatillah. Di sini Syekh Fauzan hafizallah masih memberikan muqaddimah berupa nasihat. Hendaklah seorang itu takut akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku. Di sini para ulama mengatakan ketika berdoa maka dia dahulukan untuk dirinya, kemudian baru untuk orang lain dari keluarganya. Ya, makanya lafadznya wajnubni, jauhkanlah aku. Dia dulu doakan. Ya. Wabaniya, dan kemudian adalah anak-anakku, an-na'budal asnam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, abul anbiya, tokoh ahli tauhid yang hanif, tetap masih mengkhawatirkan dirinya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih lagi kita yang bukan seorang nabi, bukan orang-orang yang terpilih, min babil aula lebih khawatir terjatuh ke dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Maka langkahnya adalah belajar, ambil sebab, jangan hanya sekedar takut, tapi bagaimana dia mengambil sebab keselamatan dan menjauhi sebab-sebab kebinasaan. Sebagaimana ini dicontohkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Apa alasannya? Khawatir kejelekan itu menimpa diri dia. Dan ini adalah fikih. Ya, fikih yang mendalam dari seorang sahabat. Lanjut, kalau di terjemahan itu halaman berapa? 51 yang paling bawah ya. Lanjut, coba terjemahkan. Bismillah. Kita sekarang dalam serangan fitnah-fitnah yang besar, syubhat-syubhat yang menyesatkan, dai-dai kejelekan, dan banyak hal lain yang tidak tersamarkan dari kalian. Oleh karena itu, setiap insan wajib memperhatikan urusan agamanya dan mengkhawatirkan dirinya. Nah, terlebih di masa ini, nahnul an fi khadam. Khadam itu ya seperti pertempuran, itu peperangan yang di situ banyak fitnah yang agung yang besar. Ditambah lagi syubhat mudillalah, ya, syubhat yang menyesatkan. Mudil, kalau ini dilepas lamnya berarti mudillilah bisa, atau mudil lala dari pakai dot, mudil, ya, yang menyesatkan, syubhat-syubhat yang menjerumuskan. Tambah lagi dai-dai yang mengajak kepada kejelekan dan perkara-perkara lainnya yang tidak tersamarkan bagi kalian. Sekali lagi kata Syekh Al-Fauzan hafizallah,
wajib atas seorang insan memperhatikan perkara agamanya dan khawatir atasnya. Lanjut. Ada orang yang mengatakan, mengapa kalian mempelajari tauhid dan memperingati orang dari syirik? Kalian ini anak-anak yang berakidah dan memiliki fitrah yang masih lurus. Kalian juga berada di negeri tauhid, kerajaan Saudi Arabia, sehingga tidak butuh mempelajari tauhid dan mengetahui macam-macam syirik. Tidak butuh mengisi kurikulum sekolah dengan buku-buku akidah dan mengajarkannya kepada anak-anak. Kalian tidak butuh mengenal syubhat dan aliran-aliran menyimpang beserta kesesatannya. Kalian tidak membutuhkan ini semua. Nah, kita baca bahasa Arabnya. Wujida man yaqul, didapati orang yang berkata, limadza tata'allamuna tauhida? Kenapa kalian belajar apa? Tauhid. Wa tuhadziruna minasyirik. Hadzara yuhadziru bacanya. Ya, dari kata tahzir berarti memperingati dari kesyirikan. Nah, ini di Saudi nih. Sudah banyak yang mengrongrong. Ngapain belajar tauhid? Ngapain memperingati manusia dari segala macam bentuk kesyirikan? Wa antum auladu aqidatin. Padahal kalian adalah anak-anak akidah. Maksudnya ya dari kecil sudah terjaga gitu akidahnya. Wa ashabu fitratin, dan pemilik fitrah yang lurus. Wa antum fi biladit tauhid, dan kalian berada di negeri apa? Tauhid. Lihat, di negeri tauhid saja masih butuh untuk tetap belajar apa? At-tauhid. Apalagi yang di negeri yang tersebar di dalamnya apa? Kesyirikan. Ya, semoga tidak ada udang di balik batu, itu terjemahannya pakai tambahan Saudi Arabia. Karena ada yang mengatakan ya beda antara Indonesia dengan Saudi. Ya, kalau Saudi ngerti bahasa Arab semuanya. Jadi kalau mereka melakukan syirik besar tidak ada apa? Uzur. Sedangkan di luar Saudi banyak apa? Kebodohan dan seterusnya, nggak ngerti bahasa Arab. Maka ketika melakukan syirik besar dia diberikan uzur. Ya, maka banyak para ulama membantah hal tersebut. Yang menjadi patokan adalah ya tersebarnya Al-Quran atau tidak di tengah-tengah mereka, dan ada atau tidak akses untuk mengkaji. Ketika ada hal tersebut semuanya, maka ketika dia berpaling tidak mau mempelajarinya, ya maka salah dia. Ya, tidak ada yang namanya bodoh itu terpuji. Fala tahtajuna annakum, maka kalian tidak butuh ya tadrusuna tauhid, belajar tauhid, wa ta'rifuna anwa'as syirki, tidak butuh juga mengenal macam-macam apa? Kesyirikan. Wala antusyaghilul manahijal dirasiyah bi kutubil aqidah, dan kalian tidak perlu sibuk-sibuk bikin manahij itu kurikulum. Dirasa pelajaran dengan kitab-kitab akidah, wa tu'allimu al-aulada hadhil asya'a, dan enggak usah sibuk-sibuk mengajari anak-anak pelajaran-pelajaran ini. Lastum bihajatin ila an ta'rifu asyubuhati wal madzahibal munharifata wa dhalalatiha, karena kalian tidak butuh mengenal syubhat-syubhat, mazhab-mazhab yang menyimpang dan kesesatan-kesesatannya. Ini sekali lagi juga syubhat ya, yang diutarakan oleh orang-orang yang membenci dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sampai hari ini syubhatnya sama. Ngapain sibuk-sibuk belajar apa? Tauhid. Gak berkembang nanti dakwahnya. Ya, orangnya sedikit nanti. Ya, harusnya kajiannya apa? Rumah tangga, apalagi suami istri. Insya Allah nanti ramai. Ya, apalagi di samping ada perumahan itu, perumahan Aeroland masih kosong. Ya, kalau kajiannya itu insya Allah kata dia apa? Ramai. Ini syubhat. Ya, ini apa? Syubhat menghalangi manusia dari mempelajari agama at-tauhid. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Ira. Pernyataan tersebut adalah ketertipuan, kejahilan, dan penyesatan. Yang wajib atas setiap insan adalah mengetahui semua perkara ini agar selamat dari kejelekan dan fitnahnya. Tidak mungkin Anda menghindari sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tidak mungkin pula Anda berpegang pada kebenaran jika Anda tidak mengetahuinya. Bisa jadi Anda meyakini kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran dalam keadaan Anda tidak tahu.
Jadi masalah ini sangat penting. Nah, fahadha kata Syekh Fauzan gurur. Gurur itu tertipu orang ini, terpedaya. Wa jahlun dan kebodohan, wa tadlil dan penyesatan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya muncul dari orang-orang yang magrur. Magrur itu tertipu. Dianggap dia sedang melakukan islah perbaikan ya dengan pelajaran-pelajaran selain tauhid, pada hakikatnya mereka magrur, tertipu. Ya dia kira itu adalah air, nggak taunya adalah bayangan saja. Ini namanya magrur. Ditambah lagi wahada jahlun, ini adalah kebodohan. Ya, kebodohan tentang hakikat apa? At-tauhid. Ya. Andai kata dia mau tadabbur saja doa pagi, petang, zikir pagi dan sore, maka isinya semua itu tauhid. Semuanya tajdid, memperbaharui apa? Tauhid kita. Maka betapa butuhnya kita dalam kehidupan sehari tidak lepas dari yang namanya nilai-nilai apa? Tauhid. Coba perhatikan ya doa zikir pagi dan petang. Asbahna ala fitratil Islam. Terus lagi apa? Asbahna ala fitratil Islam wa ala dinil wa ala dinil ikhlas. Wa ala apa? Wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Semuanya tajdid terhadap nilai-nilai apa? Tauhid. Fal wajib 'alal insan, maka yang wajib atas manusia semuanya ayya'rifa hadhil umura, mengetahui perkara ini min ajli ayyaslam min syarriha wa fitnatiha, supaya dia selamat dari kejelekan syirik ini dan fitnahnya. Wala yumkin an tatajannaba syai'a wa anta la ta'rifuh. Tidak mungkin engkau akan menjauhi sesuatu dalam keadaan engkau tidak mengetahuinya. Ya gimana kita mau menjauhi sedangkan kita tidak mengetahuinya? Justru dengan mengetahuinya mana yang jelek sehingga kita bisa menghindarinya. Wala yumkin an tatamassaka bil haqq wa anta la ta'rifuh. Ini kaidah juga, dan tidak mungkin engkau berpegang teguh dengan hak padahal kamu tidak mengetahuinya. Maka perlu apa? Belajar. Perlu belajar. Fala faqad ta'taqidul haqqa batila wal batil haqqa. Karena makanya terkadang orang berkeyakinan yang hak padahal itu adalah batil. Ya, atau meyakini yang batil padahal adalah apa? Hak, disebabkan dari tidak mau belajar, tidak mau cari tahu. Wa anta la tadri, dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Fa hadza amrun muhim jiddan. Maka mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini perkara yang sangat apa? Penting. Ya, sebagaimana kita sholat pasti belajar juga yang namanya pembatal apa? Sholat, supaya ya ketika dia terjatuh dalam pembatal itu ya segera mengulangi wudunya untuk apa? Sholat, supaya sah sholatnya. Lanjut. Mereka juga mengatakan kalian mengkafirkan orang-orang. Mengapa kalian memunculkan permasalahan-permasalahan ini? Nah, wa yaquluna, dan mereka berkata antum tukaffiruna nasa. Kalian mengkafirkan apa? Manusia. Limadza tudhiruna hadhil asya'a? Kenapa kalian menampakkan perkara-perkara ini? Itu perkara-perkara tauhid tadi, ajarkan atau mengajarkan tentang tauhid dan memperingati kesyirikan. Ini sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ya untuk menjauhi manusia dari agama at-tauhid. Dituduhnya sedang mengkafirkan siapa? Manusia. Maka lihat jawabannya Syekh. Lanjut. Kita jawab, kami hanya mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kami mengkhawatirkan diri kami dan tidak menyatakan bahwa diri kami suci. Oleh karena itu kami menempuh sebab-sebab keselamatan serta memberi makan dan menasihati orang-orang. Kami juga mempelajari. Cukup belum? Fanaqulu, kata Syekh, nahnu la nukaffirun nasa illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengkafirkan manusia. Perhatikan, ya bisa digaris bawah itu, ditulis stabilo. Kecuali orang-orang yang telah Allah dan Rasulnya kafirkan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Mufhum? Ya, tidak melazimkan atau tidak memikirkan lawazim yang batil yang hanya ada di benak kita, kemudian dijadikan kaidah untuk mengkafirkan secara sembarangan.
Sebenarnya ya mungkin tersebar juga WA di sisi antum, ya sholat di belakang Allah Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah katanya Mu'tazilah begini dan begini dan begini. Ya berarti kalau sholat di belakang mereka tidak sah. Lagian kalimatnya para ulama juga tidak boleh sholat di belakang misalkan Murji'ah. Para ulama tidak mengatakan tidak sah sholat di belakang mereka. Itu dalam rangka tahdzir, memperingati, berhati-hati dari bid'ah mereka. Ya, tidak boleh sholat di belakang mereka, itu kalimatnya. Tidak ada mengatakan tidak sah sholat di belakang mereka. Kecuali para pelaku syirik besar seperti dukun dan yang lainnya, maka ijma' sholat di belakangnya tidak sah. Maka Imam Ahmad saja ada satu bab ya tentang sholat di belakang Murji'ah yang mu'anid. Mu'anid itu menentang. Maka beliau tegaskan tidak boleh sholat di belakang Murji'ah yang mu'anid, menentang. Tidak ada bahasanya tidak sah. Kemudian orang yang cetek akalnya berarti melazimkan kalau tidak sholat di belakang mereka berarti kalian telah mengkafirkan mereka. Ya, mereka lari dari takfir tapi terjatuh ke dalam takfir. Kan lari kan tidak mau mengkafirkan orang kan. Kemudian dengan lawazim karena mereka melakukan begini dan begini dan begini. Ya apakah kalian melihat ada bukti di sisi Allah bahwasanya orang ini memang melakukan hal tersebut dari kekufuran? Sehingga kalian melazimkan berarti kalau sholat di belakang mereka tidak sah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, misalkan kaidah umumnya yang melakukan penolakan nama, penolakan sifat. Ini kerjanya Mu'tazilah. Katanya anggaplah Muhammadiyah ya alirannya adalah Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah dalam bab asma sifat? Menetapkan nama dan menolak sifat. Itu kan karakternya Mu'tazilah. Ya, apakah sekarang imam nih yang menisbatkan diri kepada kelompok Muhammadiyah, kalian tahu dia melakukan hal tersebut? Hah? Sama? Sudah yakin antum melakukan itu? Ya? Apa hanya di benak antum saja kemudian melazimkan berarti tidak boleh sholat di belakang dia? Berarti terjatuh juga dia di dalam mengkafirkan secara ta'yin terhadap satu kelompok. Ya? Memang kalau kita bikin kaidah umum, ya sholat di belakang mereka, misalkan yang melakukan kesyirikan atau melakukan kebidahan tidak boleh. Tapi apakah ya berarti persennya langsung jatuh tanpa kita ketahui? Hah? Ya? Kecuali antum hidup di lingkungan antum, kemudian tahu imam si fulan namanya, mafhum menisbatkan diri kepada kelompok A dan kerjaannya menolak nama, menolak sifat, melakukan ini dan ini seterusnya. Ya, tapi ketika antum mungkin tidak tahu kondisi dia, antum dari luar daerah, kemudian mau sholat di belakang seseorang, apakah antum dibebani untuk korek-korek? Gimana nih imamnya nih? Ya apa yang dia lakukan? Ini namanya takalluf. Ini namanya takalluf. Dia lari dari ya takut mengkafirkan, tapi dia terjatuh ke dalam pengkafiran secara global. Ya bahkan mentakyin kelompok A ya tidak sah sholat di belakangnya karena begini. Itu kan lawazim yang ada di benak dia saja. Tapi apakah realitanya ada pada satuan orangnya? Serius ya? Terlebih ketika mungkin antum dengar tidak ada satupun penyimpangannya. Anggaplah antum duduk di situ, ternyata ada penyimpangan di dalamnya. Ya bisa antum boleh berdiri untuk pergi. Tapi selama tidak ada bentuk penyimpangan, kita hukumi secara zahir. Ya, ini dibikin lawazim ada di benaknya. Kalau dia melakukan begini, padahal dia sendiri tidak tahu kondisi persennya orang itu, ta'yin orang itu. Apakah dia begitu akidahnya? Kemudian dipukul rata semuanya. Ya ini lari dari takfir malah jatuh ke dalam pengkafiran. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Imam Ahmad, Murji'ah itu ya khawarij. Murji'ah itu khawarij. Ya, ketika kita bilang orang yang tawassul kepada selain Allah, maka dihukumi jatuh dalam pembatal berapa? Keislaman nomor berapa? Nomor 2. Kemudian dia dengan gampangnya mengatakan seluruh warga negara Indonesia 99% kafir. Apakah seluruh warga negara Indonesia melakukan tawassul ini? Kalian tahu dengan pasti persen-persennya?
Nah, berarti kan dia lari dari takfir, akhirnya mengapain? Mentakfir. Ya, inilah kebodohan. Inilah apa? Kata Syekh di awal tadi, gharur, ya tertipu dan juga jahal dan juga tadlis. Ya, tadi gunanya untuk menjauhkan manusia dari agama tauhid. Dikira kalau belajar tauhid berarti gampang mengkafirkan apa? Manusia. Ya, maka di sini Syekh dengan gelantang menjawab, nahnu la nukaffirun nasa illa man kaffarallahu wa rasuluh. Kami tidak mengkafirkan manusia kecuali apa yang Allah dan Rasulnya kafirkan. Kalau kita lihat dia melakukan syirik besar, ya sudah, dia dihukumi musyrik. Tidak boleh salat di belakangnya. Sudah mami. Ya, kita tidak dibebani untuk mensensus ya person per person. Akan tetapi nakhafu ala anfusina, akan tetapi kami khawatir terhadap diri-diri kami, wala nuzakki anfusana, dan kami tidak mentazkiyah diri-diri kami. Tidak ada yang mengatakan di antara kita lah yang paling maksum, kitalah yang paling begini dan begini, tidak. Hanya saja ada sifat khaufnya, takut terjatuh ke dalam kesyirikan, dan juga kita tetap berharap kepada Allah kita berada di jalurnya. Makanya kita khawatir terhadap diri kita terjatuh, dan juga kita tidak membanggakan diri, ujub membersihkan diri kita, tidak. Ya, sekarang ini kaidah yang bagus yang harus kita pahami. Fanakhudhu bi asbabin najati, maka kita mengambil sebab-sebab apa? Keberhasilan, keselamatan. Wa nuhadzirun nasa wa nansahuhum, kami memperingati manusia dan menasihati mereka. Jangan sampai kalian terjatuh ke dalamnya karena begini dan begini dan begini. Berpeganglah teguh dengan tauhid karena dia adalah kunci keselamatan dan seterusnya. Bukan sedang mengkafirkan siapa? Manusia. Ya, yang penting kaidahnya kita sebutkan. Kemudian nanti mungkin di satu hari, di satu masa antum dapati, ya sudah tatbik, praktekkan kaidah yang kita pelajari. Sama halnya semua gitu. Belajar antum belajar tajwid, nun sukun ketemu kaf misalkan, dibaca apa? Ikhfa. Apakah semua huruf nanti dihukum ikhfa? Ya enggak. Apakah kalau ngaji kita ikhfa semua? Ya enggak. Ketika ngaji ketemu nun sama kaf, maka kita baca dengan apa? Ikhfa, ya begitu. Sama belajar nahu ada fa'il. Fa'il hukumnya begini. Apakah semua kata adalah fa'il? Ya enggak. Tapi ketika kita baca ternyata sesuai dengan kaidahnya, oh kita baca fa'il, dhammah. Ya, begitu juga, bukan sedang mengkafirkan manusia secara apa? Global. Makanya kontradiksi mereka lah, ingin lari dari takfir tapi malah terjatuh dengan apa? Takfir itu sendiri karena kebodohan, ya tidak merinci masalah. Ya, anggaplah mereka menolak sifat. Kemarin kita belajar tentang sifat, ya dia perkaranya khafi. Perkaranya apa? Khafi. Ya, yang belajar di arid apa? Jahal. Ya, ada usul, ada furu'. Usul apa saja? Ya, tauhid, kesyirikan, mafhum? Ini yang zahir nampak. Asma wa sifat juga usul, tapi disebutkan beberapa ulama dia termasuk perkaranya apa? Khafi. Yang tidak boleh langsung dikafirkan kecuali setelah ditegakkan apa? Hujjah. Begitu juga furu'. Ya, seperti apa furu'? Salat, ya ibadah, haji, puasa. Ada nggak yang zahirnya, yang khafinya? Ada. Yang zahirnya apa? Hukum sholat 5 waktu itu zahir, nggak boleh jahil tentangnya. Kecuali baru masuk Islam, dapat uzur dia. Kecuali hidupnya jauh di pedalaman dari Islam, maka dapat uzur dia. Itu perkara zahirnya. Perkara khafinya lagi, kalau dia nggak tahu, maka bisa mendapatkan apa? Uzur. Ya, jadi dalam perkara usul ada yang zahir, ada yang khafi. Perkara furu' ada yang zahir, ada yang apa? Khafi. Jangan dipukul rata semua. Ya, karena Mu'tazilah ya terjatuh dalam menolak apa? Sifat, dan dia masuk dalam perkara yang apa? Ya usul, tapi yang khafi, tidak bisa langsung dijatuhkan, diponis kecuali setelah ditegakkan apa? Hujjah. Tapi dipukul rata semua. Kalau menolak, ya ini berarti nggak boleh dan seterusnya. Ya ini kejahilan. Ini apa? Kejahilan. Lanjut.
Kami juga mempelajari semua permasalahan ini dalam rangka menjelaskannya kepada kaum muslimin. Kami berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu agar kami selamat dan Allah menyelamatkan melalui kami siapa yang kehendaki dan para hamba-hambanya. Jadi pada kenyataannya urusan ini penting sekali. Wa nahnu aidan nata'allamu hadhil umura, dan kita juga belajar perkara-perkara ini min ajli an nubayyina lin-nasi amraha, dalam rangka menjelaskan kepada manusia duduk perkaranya. Makanya banyak para ulama sekarang menegaskan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya berada di tengah-tengah antara Khawarij dengan Murji'ah. Kalau tidak diterangkan dengan seksama, maka bisa jatuh ke dalam Khawarij, bisa jatuh ke dalam apa? Murji'ah. Sudah ya. Jadi di kita belajar ini supaya jelas terang perkaranya, nanti kita kesampaikan kepada umat. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam ekstrim kanan atau ekstrim apa? Kiri. Karena Khawarij juga pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Wahhab. Murji'ah juga pakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi hanya mengambil yang mutasyabih, yang sesuai dengan ya hawa nafsu mereka. Maka perlu didudukan supaya kita tidak jatuh ke dalam apa? Khawarij, bergampang-gampangkan mengkafirkan orang, atau malah ke Murji'ah yang tidak ada sama sekali pembatan. Ya, percuma belajar doang hitam di atas putih, tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya tidak ada orang yang kufur. Kecuali kalau dia niatkan ingin menjadi orang apa? Kafir. Nah, ini hakikat orang-orang apa? Murji'ah. Kalau Khawarij ya langsung aja dipukul atas semuanya. Kafir langsung. Ya, mau yang zahirah, mau yang khafiyah, mau yang usul, mau yang furu', selama dia melanggar itu langsung sikat menjadi orang apa? Kafir. Nah, orang Murji'ah mau yang besar, mau yang kecil, mau yang nampak, perlu ditanya apanya dulu? Hatinya. Ya. Dan banyak makanya kejanggalan-kejanggalan. Ya, seperti dukun, ya masih boleh sholat di belakang apa? Dukun. Mafhum. Tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang mencela dengan jelas, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, Al-Quran, agama Islam. Nah, ini menyelisih jalannya apa? As-salaf. Begitu juga wanadu ilallah ala basiratin, kami mengajak kepada Allah di atas ilmu, hatta naslama, sampai kita juga ikut selamat, wa yusallimallahu bina man syaa min ibadih, dan semoga Allah selamatkan orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya melalui perantara kita. Nah, ini juga termasuk ya berbaik sangka kepada Allah, kita belajar nanti berdakwah. Harapannya banyak manusia yang kenal agama tauhid melalui kita. Besar kecilnya punya saham. Ya, baik melalui medsosnya atau dengan statusnya, ya semua punya peran, semua punya andil. Ya, dan jangan dikira dakwah akan cepat, ya semarak, tidak, pelan-pelan saja. Ya, lambat laun Allah akan berikan keberkahannya. Antum punya HP, pasang status. Antum punya medsos, ya di-upload atau di-share, ya semua punya bagian apa? Masing-masing dari dakwah. Ya nggak bisa itu semua. Antum punya materi, antum punya tenaga, antum punya ide, ya semuanya bisa dimaksimalkan. Ya, karena dakwah itu sekali lagi bukan parsial, ya dilihat juga apa? Hal yang mengitarinya. Sebagaimana acara-acara pernikahan misalkan, akad nikah. Ya memang acara intinya akad nikah. Tapi ada panitia, ada tim, kata orang Jawa, tim rewang yang masak-masak. Apalagi itu sapu bersih namanya apa? Sapu jagat apa tuh? Yang suka ngangkutin piring. Ya, pengejek kata orang sini. Ya, ada yang tim apanya, segala macam berperan. Walaupun acara intinya adalah apa? Ya, saya terima nikahnya, selesai udah. Mafhum. Tapi kalau nggak ada itunya kosongan, ya jadi sih jadi, tapi ya mungkin akan memundurkan mudarat dan yang lainnya. Ya, belum sewa cateringnya, sewa tenda, bikin undangan, semuanya berperan untuk satu
titik, yaitu satu poin, yaitu sebuah apa? Akad nikah. Sama dakwah juga. Ada yang berperan dalam tenaga, pikiran, materi, ya semuanya ikut berperan. Fal haqiqatu innal amra khatirun jiddan. Maka hakikatnya bahwasanya perkara ini sangat bahaya sekali. Ya, bahaya ini apa? Tadi bisa kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang penuh syubhat atau masalah pembatal keislaman itu sendiri. Lanjutin. Nawaqidul Islam sebagaimana telah lalu adalah rusak dan membatal keislaman. Orang yang masuk Islam dan bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terkadang keislaman dan tauhidnya batal karena salah satu pembatal ini, dalam keadaan dia tahu atau tidak tahu. Lalu ia menjadi murtad dan tergolong orang kafir. Wa nawaqidul Islam kama sabaqa, pembatal keislaman sebagaimana yang lalu, hiya mufsidat perusak, wa mubtilat penghancur, pembatal. Faman aslama, maka barang siapa yang sudah masuk Islam, wa syahida alla ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, begitu juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, faqad yanqudu islamuh, terkadang Islamnya bisa lepas. Nggak mungkin selama-lamanya, nanti di kasyfu syubhat di bab belakang. Ya. Karena ada yang mengatakan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya nggak ada tuh pembatal-pembatal, ya sudah, yang penting sudah mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak gitu konsepnya. Ya, ketika dia sudah bersyahadat bukan berarti selamat selama-lamanya. Bisa jadi malah Islamnya apa? Hancur, Islamnya rusak. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga kita. Bisa jadi Islamnya rusak wa tauhiduhu, begitu juga tauhidnya rusak, binaqidin min hadhin nawaqidi, dengan pembatal dari pembatal-pembatal ini. Wa huwa yadri, baik dia tahu au la yadri, atau tidak tahu. Ya, maka ini menjadi bahaya. Enggak ada ceritanya oh saya enggak tahu. Ya, ini pembatal apa? Keislaman. Maka perlu nanti dia mentajdid keislamannya ketika dia sudah batal. Fayakunu murtadda, maka jadilah dia orang yang murtad, wa fi idadil kafirin, dan termasuk golongan orang-orang yang apa? Yang kafir. Kita namai dia kafir. Ya, adapun hukum nanti di akhirat ada persidangannya di hadapan Allah. Ya, yang penting pahami ya, Islam punya aturan. Kalau dia melakukan pembatal ini, maka dia keluar dari Islam. Adapun nanti hukumannya apakah ya betul-betul dia memang harus dicebloskan ke dalam neraka, ya itu melalui persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja syarat ini mengabarkan kalau mau masuk Islam begini caranya. Lah kalau dia keluar dari Islam karena melakukan ini dan ini dan ini, maka ketika dia melakukannya ya dari pembatal keislaman, di dunia kita beri nama dia murtad atau termasuk orang-orang yang apa? Kafir di dunia. Adapun urusan akhirat kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang yang ini pendekatan pemahaman. Ketika kita sekolah, misalkan ada peraturan yang menyebabkan kalau dilanggar akan keluar dari apa? Sekolah. Ya, maka ada siswa misalkan A namanya, dia mabok di mana? Di sekolah. Ya sudah, kita katakan dia pemabuk. Ya, dia peminum, dia pelanggar. Ya, dan dia nanti akan berhadapan dengan hukum. Tapi untuk menjatuhkannya kan perlu diadili, perlu disidang mungkin di kepala sekolah dan seterusnya. Tapi ketika kita lihat dia minum khamr dan seterusnya, maka kita punya beban untuk pemberian nama. Dan nama itu bukan perkara yang baru, dia perkara fitrah. Ya, perkara yang apa? Yang fitrah. Gak mungkin ada sesuatu atau perbuatan tidak ada namanya. Kita belajar sorof saja, fa'ala yaf'alu fa'lan, orangnya disebut apa? Fa'ilun. Akala ya'kulu aklan, orangnya apa? Akilun. Ya, kafaro yakfuru kufran, orangnya apa? Kafir. Ya, terlebih ya diyakini semuanya bahwasanya ilmu nahu, ilmu sorof adalah ilmu yang mendasar, ya ilmu yang sifatnya fitrah, bahasa ibu. Makanya orang Arab yang nggak mau belajar bahasa Arab,
Kenapa? Ya karena dia meyakini dia orang apa? Orang Arab. Sama kita orang Indonesia, mau belajar bahasa Indonesia. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Kita orang apa? Indonesia. Ya, karena itu perkara yang sudah sangat apa? Sangat mendasar. Ya, tanpa disadari mereka pun terjatuh. Katanya tidak boleh menamai seseorang sampai ditegakkan hujjah. Gimana tegakkan hujjah? Kita samperin dulu dia, kita duduk. Wong dia belum duduk aja sama kita sudah memberikan label, sudah memberikan sebuah apa? Nama. Entah namanya takfiri, entah namanya ya khawarij dan seterusnya. Karena bab penamaan, babnya fitrah tidak bisa apa? Lepas. Tidak bisa apa? Lepas. Allah anamsa, pelan-pelan saja ya, tetap kita baca bahasa Arabnya supaya yang punya kitab aslinya juga bisa menyimak dan mengetahui harokatnya dan juga i'rabnya. Allah anamsa. Ada pertanyaan sampai sini? Karena mata hasad itu dapat aja ya, entah dapat dari mana, dia buka IG buat Tangerang, wah ini dia nih ini, wah, langsung di buletin merah. Ya, padahal masalah ya puasa, berbuka dan seterusnya itu masalah ranah fikhiyah istihadiyah. Ya, karena dari awalnya sudah terjadi silang pendapat, satu matla atau banyak matla. Ya. Ketika dari awal saja sudah khilaf, maka ujungnya, outputnya juga pasti akan khilaf. Khilafnya di mana? Awal puasa, ya, dan awal apa? Lebaran. Dulu zamannya Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan ketika menjadi khalifah, mafhum, ya, bersama siapa? Abdullah bin Abbas, ya, tidak bareng apanya? Lebarannya, karena Muawiyah di Syam, sedangkan Abdullah bin Abbas di mana? Di Taif, di Mekah. Ya, dan tidak ada yang saling apa menuduh bahwasanya Abdullah bin Abbas keluar dari ketaatan kepada siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, mafhum. Begitu juga tuduhan bahwasanya ya, kok boleh sholat di belakang apa? MU gitu. MU mana nih? Ya. Manchester United gitu. Ya kan dia lebih parah daripada Roja kata dia. MU kan mainnya akal, kalau Roja kan masih main apa? Dalil. Ya, ini dia yang nanya, dia yang jawab sendiri sebetulnya. Ya maunya apa gitu. Jadi tidak ya berdasar, akhirnya mengeluarkan lawazim karena dia begini dan begini seharusnya sholat di belakang mereka juga tidak boleh, tidak sah. Ini sudah babnya jatuh dalam bab apa? Mengkafirkan tanpa dia sadari dia sudah mentakfir secara ta'yin kelompok apa? MU ini. Ya, padahal dia nggak tahu apa yang dilakukan pelanggaran dari sang imam, dari sang khatib. Apakah dia tahu pelanggarannya? Hah? Kan cuma lawazim doang. Dan lawazim itu kan ya kayaknya belum tentu realitanya. Memang sesuatu perlu lawazim, tapi lawazim ini memang harus sesuai dengan kenyataannya gitu. Bukan hanya ada di benak dia. Ya, bisa dipahami ya. Misalkan antum mau sesuatu, pasti harus begini dan begini. Memang harus ada. Tapi apa yang terbenak dalam pikiran kita, apakah nanti sesuai dengan realitanya lawazim tadi? Belum tentu. Kecuali lawazim dari Al-Quran dan lawazim dari hadis Nabi SAW. Itu pun harus sesuai dengan dalil yang lain. Ya, misalnya ketika kita menetapkan sifat sam'un bagi Allah pendengaran, ya, lawazim konsekuensi yang muncul di benak kita itu apa? Oh, berarti Allah punya telinga, Allah punya gendang telinga. Itu kan lawazimnya. Tapi apakah ini sesuai dengan realita dalilnya yang ada? Yang ada malah menolak. Laisa kamitslihi syai'. Berarti apa yang kalian lawazimkan itu tidak tepat. Begitu juga, apakah MU ini berarti persennya ini yang kamu lihat melakukan pembatal keislaman? Ayo, had burhanak. Jangan sampai kalian mengkafirkan serampangan, yang mengkafirkan orang dengan sembarang, tanpa bukti, tanpa dalil. Cuma pakai lawazim, dia kan begini, dia belum tentu kenyataannya benar.
belum tentu. Ketika dihadapkan person per person. Ya memang secara global kita katakan Mu'tazilah begini akidahnya. Tapi apakah ketika satuan orangnya ya kita tahu? Ya, kalau nggak tahu kemudian dia langsung menganggap tidak boleh sholat di belakangnya, berarti kan apa? Menghukum tanpa dalil, tanpa ilmu. Assalamualaikum. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dari segala macam kebodohan ya dan rasa hasad. Begitulah, ainul hasad itu nggak pernah tidur, mata hasad itu tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Ya ketemu aja, dapat aja gitu. Anak juga dikirimin, wah iya itu dari belakang, ada aja, langsung digoreng kan. Ya, insyaallah. Semoga ya malah memberikan pahala kebaikan dia kepada orang yang digibahi, kepada orang yang dia bicarakan. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.